Jadi saya perlu bikin video ini karena terlalu banyak yang sering sekali bermasalah dengan rem. Nah, jadi daripada saya selalu ditanya, ini saya bikinkan video ini nggak terlalu panjang, kita aja karena sebenarnya sangat sepele dan sangat sederhana. Oke, sini. Nah, kalau kalian misalkan punya masalah di mana biasanya kalian ganti nggak ganti apa sih, misalkan motor kalian remnya ngelos atau apa, itu hal yang paling pertama kalian cek biasanya memang adalah kampas rem. Namun bisa dilihat di sini kampas remnya itu masih tebel, dia nggak ada masalah, nggak ada apa. Namun ketika dipompa dia juga ngisi, dia masternya juga nggak ada masalah. Nah, kemungkinan besarnya kalau terjadi kayak gini itu biasanya memang masuk angin. Nah, masuk angin, masalahnya kalau ini ABS ya, ini ABS CBR 250 ABS, depan belakang ABS. Nah, ABS itu kan dia nggak langsung dari master rem kemudian ke kaliper, tapi dia ke modul yang ada di sini. Nah, dari sini kemudian baru ke kaliper seperti itu. Itu bleedingnya memang tidaklah gampang. Kenapa? Karena kita harus ngurangin kadar udara itu sangat jauh ya. Jadi dari sini kemudian ke modul, dari modul kemudian ke sini. Nah, triknya sebenarnya saya udah ada di video saya, itu saya pas waktu masang Ninja itu udah ada, kalian tinggal nonton aja. Nah, yang perlu saya tekankan di sini sebenarnya adalah masalah utama ketika misalkan kalian merasa tidak ada angin, ini nggak ada angin, jadi master remnya udah sempurna, dia mompa di sini juga ini, di sini ini, tapi dia nggak pakem. Yang kedua adalah dia itu kalau mundur itu ada bunyi, jadi bunyi ada krek. Nah, masalah utamanya adalah di sini. Ini selalu cek pada bagian karet ini, baik depan mau belakang. Ini di sini ada, di sini juga ada. Kita ke depan. Masalahnya kalau ABS itu dia itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan kamu bermasalah di roda belakang, yang depan pun juga akan berpengaruh. Ini depan juga ngelos. Nah, depan pun juga kayak gitu. Silahkan cek pada bagian ini nih. Ini itu sering sekali jarang dicek. Kenapa? Saya nggak tahu ya kenapa. Mungkin di tempat lain itu selalu seperti itu. Karena saya sering nemu nih, kalau ganti kampas rem ya ganti aja. Nggak ada ngecek ini, nggak ada ngelumasi ini, nggak ada itu nggak pernah terjadi kayak gitu. Kalau saya ini selalu saya cek dan ini selalu saya lumasi. Ini hal yang penting ya. Jadi kalian kalau misalkan ganti kampas rem itu tolong ini selalu dicek. Kalau berkarat itu dibersihkan, kalau grease-nya itu kering itu dikasih grease. Itu selalu lakukan hal tersebut supaya kenapa? Kalian bisa tahu, oh ini udah bener. Karena apa? Ini tuh kaliper itu harusnya dia naik turun kayak gini. Tapi kalau di bagian ini kering dan di sini juga kering, dia itu nggak mau naik turun, nggak mau kesini. Itu kayak gitu ya. Ini saya bikin video kayak gini karena memang banyak yang pesen sama saya ganti order kampas rem. Nah, dia bilang, Pak Ustadz, saya udah ganti kampas rem kok tetap nggak mau ngerem ya. Pak Ustadz, saya ganti kampas rem kok malah seret. Pak Ustadz, saya udah ganti kampas rem malah ada bunyi klek. Itu problemnya pasti itu selalu di sini, di bagian ini ya, itu selalu pasti di sini. Nah, itu repotnya itu. Nah, nanti kita cek dalamnya kayak apa biar kalian semua tahu. Nah, ini pada bagian kayak gini nih biasanya paling sering terjadi namanya problem. Ini kayak gini, kalau kering dia ini sini nggak mau main. Nah, ini masih bagus ya, tapi tolong dicek grease-nya. Ini grease-nya itu dicek. Ini kalau nggak bersih lama-lama ngarat. Ini grease-nya sudah harus diganti. Dia sudah mulai memakan memakan as daripada ini, dia udah kelihatan tuh. Ini saya kerok pakai kuku, dia nggak mau hilang. Ini dicopot. Satu itu, yang kedua ini pada bagian sini. Jadi jangan sampai ini kering, karena kalau ini kering dia pasti remnya akan bunyi dan nggak makan. Dan biasanya itu akan seret karena dia udah
udah nggak mau gerak ke sana, nggak mau gerak ke sini. Nah kemudian cek apakah dia masih punya spring. Nah ini hilang, harusnya di sini tuh ada spring. Kalian tahu plat yang warnanya kuning itu, ini harusnya masih ada, tapi ini udah hilang. Kalau ini nggak ada, ini biasanya juga menyebabkan bunyi. Kenapa? Dia itu harusnya neken kayak gini, jadi kampas itu dia stabil, jadi nggak kayak gini. Kalau kocak-kocak kayak gini, dia biasanya kalau mundur terus kena truk ke depan, truk itu selalu seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua adalah kalian harus bersihkan ini kayak gini nih. Ini kondisinya masih bersih, masih sangat bersih, jadi nggak perlu dibersihkan. Bersihkan ini jangan pakai carbon cleaner atau apa, karena nanti dia akan merusak seal pada bagian ini. Membersihkan kaliper itu paling benar dan paling bagus itu adalah menggunakan engine degreaser. Engine degreaser itu kayak gitu, jadi kayak gini ya. Saya kasih fotonya aja, silakan cari dimanapun, itu banyak kayak gitu ya, itu kayak gitu. Jadi buat bersihin kaliper jangan pernah kena namanya bensin atau apa, walaupun itu memang lebih bagus, tapi jangan ya itu. Nah ini kayak gini, ini juga dipastikan kayak gini nih, dia harus tetap main kayak gini. Kalau misalkan ini dia seret, ini kan nggak bisa dicopot, dia itu kamu bisa pakai, nah begini, ini di sini itu kalian kasih pelumas, jadi dia tetap bisa main. Kemudian dari sini kalian kasih pelumas, atau gampangannya ini kalian bisa roel kayak gini terus kalian putar-putar. Nah kalau kalian grease-nya mau awet itu bisa pakai CVT kayak gini. Grease paling bagus itu sebetulnya CVT, karena dia nggak gampang kering kalau kena air. Nah, ini bisa juga dipakai untuk komstir. Saya suka pakai grease ini untuk komstir karena dia nggak gampang hilang kalau kena air. Nah ini masukkan kayak gini. Kalian putar-putar kayak gini. Nah dia kalau ini lancar maka rim kalian itu pakem, tapi kalau ini nggak lancar, nah beda kan, tadi agak seret, ini sekarang lancar. Yang kedua pada bagian ini, nah ini bagian ini kalian semprot aja. Kalian bisa gunakan pakai namanya carbon cleaner. Semprot aja. Pakai kertas, jangan pakai kain. Kenapa kalau pakai kertas? Karena kalau pakai kain itu dia nggak stiff ya, jadi ininya nggak mau masuk ke sini. Kertas kayak gini, terserah kertas koran, kertas apa terserah. Kalau pakai kain bisa juga, tapi saya biasa pakai kertas kayak gini. Kalau kalian pakai kain, kalian masukin sini terus tusuk pakai baut obeng kecil. Nah kalau udah bersih, kalian kasih CVT grease-nya, kita kasih grease. Itulah kenapa grease ini tuh harganya itu nggak murah. Dia itu kalau dibandingkan grease lain dia lebih mahal. Yang baut ini nah kayak gini nih, kalian amplas. Kalau misalkan udah berkarat atau apa, kalian amplas. Dan terus ini kalian kan masukkan sini. Nah, kalian putar-putar.
Yang kemudian kedua adalah kalian kasih juga grease pada bagian ini, karena ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menyimpan grease itu sendiri. Gak usah terlalu banyak, yang penting dia di sekitarannya itu. Ini kan di sini ada ruang supaya dia tersimpan di sini. Nah, oke gitu. Jangan lupa dilumasi ini bagian ini. Kenapa? Ini sering banget kering dan menyebabkan dia macet. Sering banget kejadian macet ini. Paus. Halo. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan biasanya kalau kalian itu sudah pakai underbone kayak gini, salah satu penyebab kenapa kalau ganti underbone itu nggak kencang remnya alias nggak ini, itu adalah ini. Perhatikan ini, karena dia cuma dipakai baut kayak gini, dia biasanya goyang nih. Ini goyang ini antara baut ini lama-lama makan dia akan semakin turun karena dia terkena beban terus. Nah, ini ada problem ya, perhatikan baik-baik. Kita nemukan bautnya itu tidak mau kencang, kemungkinan bautnya slack. Kemungkinan bautnya slack ini. Nah, yang slack itu adalah pada bagian ini. Nah, kalau kalian nemu kayak gini, gampang. Ini bautnya kalian ganti yang lebih panjang, kemudian pada bagian sini kalian kasih mur, gitu aja. Oke. Nah, selalu pakai minimum itu dot 4 untuk motor kayak gini. Karena kalau pakai dot 3 itu bleedingnya lebih susah. ABS itu harus minimum, kalau bisa dot 5 ya dot 5. Tapi kalau nggak ada ya dot 4 ya. Nyalakan Motornya. diurut ke kontak on. Saya pakai teknik kayak gini itu supaya apa? Udaranya itu kelihatan, karena kalau diselang biasanya udaranya jarang kelihatan. Kelihatan sekali ngeblok. Oke, jangan lupa untuk bagian ini dibuka dulu ya. Buka dulu, kemudian kalian cek dia masih ada apa enggak, dicek kamera habis atau enggak. Masih sedikit. Masih dikit, itu jangan sampai kehabisan, karena kalau baik kehabisan problem. Nah, ini kelihatan kalau minyaknya itu sudah lama dia akan berubah seperti ini. Ini walaupun masih bagus tapi dia bisa berpengaruh. Ini bedanya kalau ABS itu banyak banget minyaknya. Sorry ini malam-malam karena Pak Ustadz kalau puasa garapnya malam nunggu sekalian sahur. Betul. Kalau siang tidur biar puasanya tetap kuat. Kita tim anti bolong. Tidur aja masih batal. Yuk. Terus
Nah oke, untuk depan cek juga. Ngeceknya gampang. Kalau misalkan ini kita copot kampasnya, jadi kampasnya ya copot. Kalau kita masih main kayak gini, dia masih mau, dia harusnya masih aman, jadi tidak ada masalah di sini. Nah untuk bagian depan dia masih oke. Ini kita tinggal ganti aja kampasnya karena kampasnya udah habis. Oke, pause. Pokoknya buat kalian yang order kampas kopling, kampas rem online terus pas ganti ternyata nggak pakem gitu, tuh pokoknya cek bagian itu, dia itu harus gerak. Kalau dia gerak dia pasti udah oke. Ini udah bener, nggak ada apa-apa lagi, belakang juga udah mau ngerem. Kayak gitu aja.